Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekspedisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di acara cerita kisah nyata misteri. Pemirsa, mohon maaf ini ada suara tongeret yang sangat kencang sekali karena memang kami sedang berada di kebun pemirsa atau di hutan. Pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah seorang narasumber yang bernama Iwan yang pernah tersesat di Gunung Sawal pemirsa beberapa tahun yang lalu. Namun sebelum ke ceritanya, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diberikan kelancaran dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Nah pemirsa, kali ini kami bersama narasumber yang bernama Iwan. Namun beliau katanya malu untuk menceritakan langsung. Ini dia orangnya. Nah pemirsa, ini narasumbernya yang bernama Iwan dan kejadiannya katanya hampir 7 tahun yang lalu ketika Iwan berusia 15 tahun pemirsa. Dan sekarang Iwan sudah berusia 22 tahun pemirsa. Kegiatan atau keseharian Iwan kadang bersama teman-temannya berjalan-jalan atau survival ke gunung-gunung pemirsa. Dan di episode kali ini ceritanya akan kami ceritakan, yaitu pengalaman Iwan, pengalaman mistis, benar-benar mistis pemirsa. Kita ikut terus pemirsa ceritanya, jangan lupa dukung terus channel kami pemirsa. Jadi pemirsa, ceritanya waktu itu Iwan ketika masih berusia 15 tahun dengan teman-temannya, 3 orang temannya pemirsa, berangkat ke Gunung Sawal untuk mencari akar pohon yang sudah kering pemirsa. Kenapa mencari akar pohon yang sudah kering? Karena memang beliau suka membuat kerajinan bonsai-bonsaian dari akar kering, akar pohon yang sudah kering. Biasanya mereka mencari akar pohon tersebut ke hutan-hutan, namun kali ini karena banyak teman mungkin, jadi beliau merencanakan mencari akar pohonnya ke Gunung Sawal pemirsa. Sekitar jam 7 pagi Iwan dan ketiga temannya berangkat ke gunung dengan membawa perbekalan, makanan dan juga alat-alat seperti gergaji kecil dan juga golok untuk memotong si akar pohon nanti di gunung. Mereka pun berjalan menyusuri lembah, menyusuri terjal dan menyusuri masuk ke semak-semak belukar menuju ke Gunung Sawal tersebut pemirsa. Dan singkat cerita, mereka pun istirahat berkali-kali untuk mencapai ke puncak Gunung Sawal tersebut. Dan singkat cerita pemirsa, jam 10 mereka sudah sampai ke dasar atau ke puncak Gunung Sawal. Dan selama perjalanan mereka pun terus mencari-cari akar pohon yang menarik, dan kadang mereka pun memotong dan menggergaji akar pohon yang mereka temukan pemirsa. Dan setelah sampai ke puncak Gunung Sawal, mereka pun beristirahat sambil makan, melepaskan lelah dan minum lain sebagainya pemirsa. Selang beberapa menit mereka istirahat, lalu mereka pun melakukan perjalanan lagi untuk mencari akar pohon yang mereka cari pemirsa. Terus mereka pun berjalan sambil saat mereka berjalan pemirsa, posisi Iwan berada di paling depan pemirsa, yang 3 temannya lainnya di belakang Iwan pemirsa. Dan jalanan itu hanya jalan setapak pemirsa, tidak ada jalan lain kecuali jalan yang mereka lewati. Kadang mereka pun melihat ada saung dan mereka pun berhenti di saung tersebut. Setelah mereka istirahat, lalu mereka pun melakukan perjalanan kembali pemirsa untuk mencari yang mereka inginkan atau yang mereka cari, yaitu akar dari pohon yang bentuknya unik atau menarik. Nah pemirsa, di tengah perjalanan Iwan melihat di pinggir jalan setapak itu ada akar yang sangat bagus sekali dan menarik sekali.
Lalu Iwan pun meminjam gergaji kepada teman yang lainnya. Iwan pun melangkah dari jalan setapak itu. Letaknya si akar tersebut hanya 1 meter atau 1 langkah pemirsa. Dan teman-temannya menunggu di belakang Iwan di jalanan tersebut sambil memperhatikan Iwan menggergaji akar pohon yang menarik tersebut. Tidak sampai 2 menit pemirsa, Iwan menggergaji akar pohon tersebut karena memang akar pohon itu kecil ukurannya, jadi tidak sampai 1 menit Iwan menggergaji akar pohon tersebut. Tiba-tiba saat Iwan akan kembali ke jalan setapak di mana teman-temannya menunggu, tiba-tiba pemirsa, disitulah awal dari hal mistis tersebut. Tiba-tiba Iwan tidak melihat teman-temannya yang sedang menunggu. Lalu Iwan pun berjalan ke depan. Siapa tahu teman-temannya sudah berjalan ke depan sambil berteriak-teriak memanggil teman-temannya, namun tidak ada jawaban pemirsa. Lalu Iwan kembali ke jalan semula, ke jalan awal mencari teman-temannya, tidak ada juga pemirsa. Di situ Iwan bingung. Langsung Iwan berjalan karena berpikiran teman-temannya sudah meninggalkan beliau atau sudah meninggalkan Iwan. Iwan mencoba mencari-cari temannya pemirsa, terus jalan ke depan, namun sampai hampir 1 kilo Iwan menyusuri jalan setapak tersebut, Iwan tetap tidak menemukan teman-temannya. Sambil berteriak-teriak Iwan memanggil temannya, namun sama sekali tidak ada sahutan pemirsa. Nah, di situ Iwan mulai sadar kalau dirinya memang disesatkan, alias ditutup sama hal gaib pemirsa. Jadi yang tadinya teman-temannya berada di belakang Iwan nungguin Iwan memotong akar tersebut, tiba-tiba Iwan tidak melihat teman-temannya, padahal teman-temannya nunggu di belakang. Setelah Iwan pusing mencari ke sana kemari sambil ketakutan dan juga cemas pemirsa, Iwan terus berjalan-jalan. Kadang-kadang di perjalanan itu saat mencari teman-temannya, Iwan mendengar suara-suara, namun Iwan selalu dekati karena Iwan berpikiran itu adalah suara temannya. Ternyata tidak menemukan teman-temannya. Lalu Iwan mendengar seperti ada yang sedang menebang kayu atau menebang pohon. Lalu Iwan dekati, ternyata tidak ada siapa-siapa pemirsa. Di situ Iwan bolak-balik menelusuri jalanan setapak tersebut, tapi Iwan tetap tidak menemukan siapa-siapa atau tidak menemukan satu orang pun yang ada di gunung tersebut. Iwan pun pasrah dan Iwan terus berdoa. Alhamdulillahnya Iwan tetap sadar pemirsa, dan terus berdoa, terus berzikir saat Iwan tersesat di gunung tersebut. Lalu tiba-tiba hujan pun datang dan Iwan mencari tempat perlindungan pemirsa. Dan alhamdulillahnya pemirsa, di pegunungan tersebut ada hutan, ada saung mungkin milik warga, dan Iwan pun berdiam diri di saung menunggu hujan reda pemirsa. Hujan pun turun hampir 3 jam pemirsa, tidak terasa. Iwan melihat jam tangannya, ternyata waktu sudah menunjukkan jam 5 sore pemirsa. Dari jam 10 Iwan tersesat di gunung tersebut sampai jam 5 sore pemirsa. Di situ Iwan pasrah, Iwan hanya diam sambil berdoa pemirsa. Iwan ingat keluarganya, Iwan ingat teman-temannya. Pasti Iwan beranggapan pasti orang tuanya di rumah sangat menunggu Iwan, sangat cemas dengan keberadaan Iwan. Iwan pun diam di salah satu saung pemirsa. Saungnya sudah bocor, sudah reyot, jadi Iwan pun kebasahan karena air hujan pemirsa. Nah, Iwan tidak terasa mungkin mengantuk karena Iwan sangat lama sekali menunggu hujan reda. Dan Iwan bertekad kalau hujan reda Iwan akan jalan lagi mencari jalan untuk turun pemirsa. Saat hujan sudah reda pemirsa, Iwan pun mencoba mencari jalan untuk turun. Namun anehnya pemirsa, jalan yang Iwan lewati masih di situ-situ juga pemirsa. Jadi Iwan sudah berjalan sangat jauh sekali, namun tetap ke situ dan ke jalan yang dilewatinya pemirsa. Jadi Iwan tidak bisa turun karena memang Iwan balik lagi ke jalanan tersebut. Hari sudah mulai gelap, Iwan sudah merasa kecemasan.
Iwan sangat ketakutan, sementara Iwan hanya membawa gergaji kecil dan satu akar pohon. Pemirsa, di situ Awan cemas, Iwan putus asa. Lalu Iwan berdiam diri di bawah pohon yang rindang, pemirsa, karena untuk turun pun Iwan sudah tidak bisa, karena pemirsa balik lagi ke asal atau ke tempat semula, pemirsa. Di dalam kecemasan dan ketakutan itu, pemirsa, tiba-tiba Iwan melihat sekelebat manusia yang keluar dari rerumpunan atau dari belantara, pemirsa, dan Iwan perhatikan ternyata benar yang keluar itu adalah manusia. Namun Iwan sangat heran karena yang keluar dari rerumpunan itu kakek-kakek bungkuk dengan jenggot dan cabang sudah berwarna putih, memakai tongkat dan memakai baju pangsi warna putih. Iwan terus memperhatikan si kakek tersebut yang mendekat ke arah Iwan. Iwan hanya diam sambil merasakan ketakutan, namun ada juga kesenangan atau kebahagiaan. Mungkin itu adalah manusia yang akan menolong Iwan, pemirsa. Nah, si kakek tersebut mendekati ke arah Iwan. Lalu si kakek itu berkata sama Iwan, "Ikuti kami," kata si kakek tersebut dengan suara bahasa Sunda, pemirsa. Jadi si kakek itu mengajak Iwan untuk mengikutinya. Lalu Iwan pun berjalan mengikuti si kakek bungkuk tersebut yang menggunakan tongkat, pemirsa. Dan anehnya, pemirsa, si kakek tersebut meskipun sudah tua renta, sudah bungkuk, namun jalannya sangat cepat sekali, sampaikan Iwan sulit untuk mengejar atau mengimbangi jalannya si kakek tersebut. Dan saat Iwan mengikuti si kakek tersebut, tiba-tiba si kakek tersebut masuk ke semak belukar dan Iwan pun tidak melihat jejaknya lagi. Lalu dari semak belukar itu keluar sosok hewan berwujud macan putih, pemirsa. Dan si sosok macan putih itu, pemirsa, melihat atau menatap Iwan sangat tajam dengan matanya terbelalak, dan kadang-kadang si sosok itu mengeluarkan lidahnya, pemirsa. Di situ Iwan merasa ketakutan. Iwan mundur sedikit demi sedikit. Namun tiba-tiba, pemirsa, saat Iwan mau mundur atau mau berlari atau menghindari, tiba-tiba ada bisikan ke telinga Iwan yang mengatakan, "Jangan takut, karena kami akan mengantarkan kamu pulang." Itulah bisikan yang datang ke telinga Iwan dengan bahasa Sunda, pemirsa. Setelah mendengar bisikan itu, Iwan merasa tenang dan Iwan pun mulai diam atau mendekati si sosok hewan tersebut pelan-pelan, pemirsa. Dan si sosok hewan tersebut pun berjalan ke jalanan setapak dan Iwan pun mengikutinya dari belakang, pemirsa. Jarak antara Iwan dan sosok hewan tersebut hampir 10 meter, pemirsa, karena Iwan tidak berani mendekat, tidak berani lebih dekat lagi mengikuti si sosok hewan tersebut. Namun si hewan tersebut saat berjalan kadang-kadang sekali-kali menengok ke arah Iwan, pemirsa. Mungkin si hewan tersebut memastikan apakah Iwan mengikuti atau tidak. Jadi terus selama perjalanan si hewan itu kadang-kadang melirik atau menengok ke arah Iwan. Dan singkat cerita, pemirsa, malam pun sudah gelap. Iwan terus mengikuti si sosok hewan tersebut dan tibalah Iwan menuju ke jalanan yang selalu dipakai oleh warga. Di situ Iwan merasa lega dan ternyata benar, pemirsa, Iwan sudah sampai ke perkampungan yang ada di kaki Gunung Sawal tersebut. Nah, ternyata di perkampungan di kaki Gunung Sawal tersebut warga sudah ramai, warga sudah berkumpul dengan tujuan akan mencari Iwan atau akan naik ke Gunung Sawal untuk mencari Iwan. Namun sebelum mereka mencari Iwan, sebelum naik ke gunung, Iwan sudah hadir, sudah muncul dan Iwan sudah kembali, pemirsa. Ternyata di kumpulan warga tersebut ada orang tuanya Iwan, dan orang tuanya Iwan apalagi ibunya sangat
bahagia sekali memeluk Iwan sambil menangis pemirsa. Dan ketiga temannya yang bersama Iwan di gunung tersebut juga merasa bahagia pemirsa. Dan menurut salah satu temannya, saat Iwan mencari atau memotong si akar kayu tersebut, teman-temannya itu tidak melihat Iwan lagi pemirsa. Dan teman-temannya pun mencari Iwan sekitar 2 jam di gunung, mencari Iwan ke setiap semak belukar, namun Iwan juga tidak ditemukan sama teman-temannya tersebut. Nah, disitulah pemirsa kami yakin mungkin beranggapan Iwan itu dan teman-temannya itu dihalangi oleh alam gaib pemirsa, atau jarak gaib, sehingga Iwan tidak melihat teman-temannya dan teman-temannya pun tidak melihat Iwan. Nah pemirsa, sampailah ke suatu malam saat Iwan sudah dibawa ke rumahnya pemirsa. Saat itu setelah banyak tetangga-tetangganya, keluarga-keluarganya bertanya tentang apa yang terjadi di gunung tersebut, dan mereka pun pulang, lalu Iwan pun siap untuk beristirahat atau tidur sekitar pukul 11 malam pemirsa. Nah, saat Iwan mau tidur, perasaan Iwan itu sangat takut sekali, sangat sepi, terasa sangat sepi sekali pemirsa. Dan setelah jam 1 dini hari pemirsa, Iwan mendengar auman dari hewan tersebut. Bukan hanya Iwan yang mendengar auman dari macan putih tersebut, dan Iwan pun mendengarnya serta ibu bapaknya pun mendengar pemirsa. Di situ ibu bapaknya mendekati atau masuk ke kamar Iwan, dan Iwan sedang ketakutan. Dan ternyata si sosok hewan tersebut pemirsa mengikuti Iwan sampai ke rumah, atau mungkin memastikan kalau Iwan sudah selamat. Dan menurut penuturan orang tua Iwan, kakeknya Iwan, sosok makhluk tersebut adalah yang menjaga Gunung Sawah dan yang selalu menolong warganya bila mengalami tersesat atau kasarung pemirsa. Itu adalah hewan yang menjaga di Gunung Sawah. Nah pemirsa, itulah kisah yang dialami saudara Iwan 7 tahun yang lalu pemirsa. Jadi itu adalah pembelajaran juga bagi kita, selalu berhati-hati, selalu waspada, dan selalu ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya pemirsa. Semoga pemirsa berkenan dan senang dengan videonya. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Siapapun yang mendukung atau mensupport channel kami doakan sehat selalu, panjang umurnya, dan murah rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.